Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah, as'adakumullah lailatakum wa tabat lailatakum bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bikhair wal afiyah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhil fursah al-ghaliyah wa fi hadhil fursah al-thaminah wa fi hadhil fursah al-ra'i'ah qadarna ala ta'allum al-lughah al-arabiyyah marratan ukhra fi dawrati maha arabik, ya. Fa qabla bidayati ta'limina yumkin ana fil haqiqah idza antum qad wasaltum fil mustawa ats-tsani fa qad dakhaltu fil mustawa al-awwal bil amsi, ya, lakin adzunnu hunaka man lam yudkhal, ya, faslahu. Ini ada yang baru di sini atau sebelumnya nggak pernah di level 1 tiba-tiba level 2? Ada nggak? Ada, Ustaz. Oh, ada. Langsung, ya. Siapa aja yang langsung? Binti. Zakia. Naam. Ada lagi selain Binti Zakia? Ustaz. Ataya. Ada lagi yang memang baru langsung level 2? Atau ketika di level 1 dulu belum pernah bertemu Ana? Siapa? Yang dulu belum pernah bertemu dengan Ana siapa? Nggak ada, ya? Oles, ya. Jadi tapi ada berapa yang baru, ya. Jadi Ana so'arifun nafsi awalan, ya. Ana mengenalkan diri lagi. Mungkin antum juga lupa, ya, sama Ana karena Ana juga jarang ngajar juga. Jadi Ismil Kamil Muhammad Anugrah Afwan wa tad'unani Afwan. Wa maji'tu min Jawa Asyarkiyah bidopti fi Madinati Kediri. Fi mantikoti Kediri. Walakin al-an ana askunu fi Tangerang Al-Janubiyah. Bima hadi maskanil hufat. Wa fi zaman alhamdulillah qad takharrastu min ma'hadi Darussalam Gotor. Wa kadzalika qad takharrastu bima hadil ulum al-islamiyah wal arabiyah di Jakarta bi qismil lughal arabiyah. Wa kadzalika hunaka ba'dul huwayah wa kadzalika ba'dul amal ahaduhuma hiwayati quratul qadam wa kadzalika amali uridu an akuna dayan mukhlishon ilallah. Paham tuh, ya? Perkenalan tadi, ya. Jadi buat yang belum kenal Ana, ya, karena mungkin di sini ada yang baru juga, ya. Jadi nama panjang Ana Muhammad Anugrah Al-Afwan. Itu bisa manggil Ana Afwan, ya. Dan Ana asalnya dari Jawa Timur. Ya, Kediri, Jawa Timur. Tadi ada yang rumahnya Nganjuk, yaitu deket, ya. Deket Kediri, ya. Deket Malang juga, ya, kalau Kediri. Nah, ya. Tetapi Ana sekarang tidak di Kediri, tidak di rumah, karena sekarang lagi ngajar juga di Tangerang Selatan, ya. Atau kalau antum tahu pondoknya Ustazah Oki yang Maskanul Lufat, nah di situ Ana sekarang ngajar. Paham, ya? Dan untuk pendidikan, untuk pengalaman belajar bahasa Arab dulu di mana? Dulu belajar bahasa Arab pertama kali pada tahun 2010 di Pondok Modern Darussalam Gontor, ya. Ketika Ana lulus SD langsung masuk SMP, masuk pondok, ya, SMP-nya di Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 2010, dan alhamdulillah lulus 2016, dan setelah lulus 2016 Ana melanjutkan kuliah pada tahun 2018 di Lipia Jakarta, jurusan bahasa Arab juga. Nah, ya, ada lagi pertanyaan?
Olas ya, wadah ya. Jadi itu sedikit perkenalan dari Ana, dan di sini nama Afgona Nugra adalah nama medsos ya, nama IG atau nama YouTube. Jadi kalau kalian punya YouTube atau IG, silakan bisa di-follow ya, Afgona Nugra. Paham tuh, Olas? Kelas, Nak. طيب أيها الإخوة في هذه الفرصة الغالية سوف نتعلم أما يتعلق بالقواعد ya. Hari ini kita akan belajar yang namanya qawaid nahwu, maf'ul bih, maf'ul mutlak, sama maf'ul fi atau dzaraf. Ya. Walakin ana sa'as'alukum man qad syahada an maqta'al video alladzi qad arsala min rijali admin. Ada yang sudah melihat potongan video dari YouTube? Lama ya, Ustaz. Ada yang sudah bisa melihat dan bisa menjelaskan ke Ana? Bukan jelaskan sih, kesimpulannya aja. Hari ini belajar apa? Kalau ada yang bisa menjelaskan, nanti Ana kasih hadiah ya. Ya, hitungan ketiga ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Alaisa bisalasa ya, hitungan ketiga. Wahid. Itnan. Salah? Salah, nggak ada ya. Tapi jadi mungkin tapi ada yang sudah nonton belum paham, tapi ada nggak? Ada yang Ustaz. sudah nonton tapi belum Ada, paham. Ustaz. Siapa? Ada. Nah, Ustaz. Ada Bu Sumaria, Nur Rahma sudah ngelihat ya. Nah ya, jadi ini pelajaran hari ini adalah qawaid ya, qawaid tentang maf'ul bih, maf'ul mutlak, dan maf'ul fi atau dzaraf. Yang ini yang mana mungkin perlu dijelaskan lebih detail ya. Mungkin kalau di YouTube kan masih kurang jelas ya karena waktunya terbatas. Falidzalika hadzal yaum ya, darsuna ala wa huwa al-qawaid. Pelajaran kita adalah qawaid. Fa yurja minkum al-ihtimam wa tarkis ya, maka diharapkan untuk ihtimam ya, diharapkan untuk memperhatikan dan fokus, karena ada yang bilang susah ya. Tapi kalau antum fokus dan mendengarkan dan bertanya ketika tidak paham, maka insya Allah gampang ya. Maka nanti silakan ditanyakan kalau ada yang nggak paham. Paham tuh ya? Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nah, yang suaranya agak ini bisa di-mute ya. Suaranya bisa di-mute yang suaranya agak berisik di daerahnya. Jelas ya? Baik ya. Jadi langsung saja kita masuk yang pertama adalah maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih kalau cara bahasa Indonesia adalah objek. Ya. Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab yang dikenai suatu pekerjaan. Isim yang dibaca nasab yang dikenai suatu pekerjaan. Ya, berarti yang namanya maf'ulun bih adalah sebuah objek ya. Objek itu apa sih? Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya Objek. SPOK ya. SPOK, apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, Keterangan. objek itu sesuatu yang dijatuhkannya sebuah pekerjaan. Jadi kalau ada sebuah pekerjaan, maka nanti ada objeknya. Tapi tidak semua pekerjaan ada objeknya. Beberapa fiil membutuhkan objek. Nah, contohnya ya. Ini sebenarnya yang ini agak susah nih ya, atini al-fulus ini karena yansibu maf'ulain ya. Coba yang gampang aja, yang ini isyrobi al-laban ya. Kalau kita ngomong, coba ikutin anak, isyrobi al-laban. Isyrobi al-laban. Isyrobi al-laban. Isyrobi al-laban. Artinya apa? Minumlah Minumlah susu. Ya, minumlah susu. Maka antum melihat di sini. Susu ini objek ya. Susu ini objek. Jadi kita minumnya susu. Nah, berarti susu ini sebagai objek dari minumnya. Ya. Maka itu dinamakan maf'ul bih. Maka al-laban ini dinamakan maf'ulun
Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Dan yang namanya maf'ulun bih nanti nasab ya. Nasab itu harokatnya fathah. Jadi nanti Fathah. al-labana. Kalau diharokatkan al-labana atau kalau disukunkan sebenarnya boleh. Kita ngomong isyrobi al-laban boleh. Tapi kalau diharokatkan nanti menjadi fathah. Isyrobi al-labana. Ya. Nah, ini isyrobi ini sebuah kata kerjanya. Coba yang bawahnya sekarang. Coba ikutin anak. Iftahna al-baba. Iftahna al-baba. Iftahna al-baba. Iftahna al-baba. Artinya Bukalah pintu. bukalah pintu. Aina maf'ulun bih. Al-baba. Objeknya mana? Al-bab. Ya. Antum akan melihat di sini objeknya pintunya al-bab ya. Al-bab. Nah, karena dia maf'ulun bih maka dia dibaca nasab atau harokatnya fathah. Fathah. Makanya maf'ulun bih itu nanti dibaca nasab atau berharokat fathah. Ya, iftahna al-baba. Di sini al-babanya sebagai maf'ulun bih. Ya. Bukalah pintu. Ya. Buka pintu. Pintunya kan yang dibuka itu pintu ya, yang dibuka pintu. Maka dia yang dikenai suatu pekerjaan. Ya. Atau kalau mau ini kita nanya ya. Misalkan minum apa? Minum susu, berarti ini susu objek. Buka apa? Buka pintu. Ya. Kita lanjut dulu, nanti Anda jelaskan macam-macam fiil ya. Karena nanti ada penjelasan lebih detailnya ya. Kita lanjut dulu yang sampingnya, yang ikutin Ana. Aghliqil baba. Aghliqil baba. Artinya apa? Aghliqil baba. Tutuplah pintu. Naam, tutuplah pintu. Aina maf'ul? Mana maf'ulnya? Al-baba. Al-baba ya. Di sini al-baba juga ini sebagai maf'ulun bih. Tutuplah pintu. Kalau tadi bukalah pintu, kalau ini tutuplah pintu. Pintunya sama-sama menjadi maf'ul bih atau objek. Objek. Ya. Coba ikutin lagi yang atasnya. A'tini al-fulusa. A'tini al-fulusa. A'tini al-fulusa. A'tini al-fulusa. Mana? Berilah aku uang. Ya. Berilah aku uang. Nah, di sini objeknya mana? Al-fulusa. Nah, di sini maf'ulun bi al-fulusa. Ya. Tapi sebenarnya a'tini ini yang sibu maf'ulain atau menasabkan dua fiil, menasabkan dua maf'ulun bi ya. Al-fulusa di sini maf'ulun bi atsani ya. Ada maf'ulun bihi al-awwal, ada maf'ul bih yang pertamanya mana? Saya. Nah, di sini maf'ul bih yang pertama adalah ni ini ya, ni. Jadi ini ada dua maf'ulun bih. Jadi ada beberapa kata kerja yang mana dia akan punya dua objek. Ada beberapa kata kerja yang memiliki dua objek. Salah satunya a'toyu'ti yang artinya memberi. Kalau kita ngomong memberi, saya memberi. Kan kalau misalkan kayak gini, saya memberi uang. Benar atau tidak? Salah. Kurang lengkap ya. Harusnya saya memberi Muhammad uang. Saya memberi Zaid uang. Saya memberimu uang. Nah, ini maka nanti saya memberi Muhammad uang. Muhammadnya sebagai objek satu, uangnya sebagai objek dua. Apa maksudnya ya? Nah, di sini ada beberapa kata kerja yang memiliki dua kata objek. Salah satunya memberi. Coba kalau kita misalkan, saya memberimu, saya memberi Muhammad, enggak, tanpa kita tambahin uang. Cocok enggak? Atau kurang? Kurang ya, pasti kurang. Kalau saya memberi Muhammad, kita putus. Muhammadnya menjadi objek, ya kurang. Harus ditambahin, memberi apa? Atau misalkan Muhammadnya enggak disebutin, saya memberi uang. Nah, kurang cocok, memberi siapa?
Jadi khusus untuk kalimat atau ini yang sibu maf'ulain atau memiliki dua objek, dua objek. Jadi di sini atini al-fulusa objeknya yang pertama dan dini, yang kedua dari al-fulusa. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ustaz, Nah, Ustaz. itu kan di contoh yang pertama sama yang kedua itu kan ada apa namanya kata-kata tulisan laki-laki sama perempuan. Nah itu apa sih domirnya mana Ustaz? Yang menandakan laki-laki sama perempuan. Nah, ya. Ini antum akan lihat yang di Ishrobi ya, ini berbeda-beda. Yang pertama kalau Ishrobi ini satu perempuan. Ini fi'il amr ya. Yang antum perlu perhatikan ini fi'il fi'il amr ya, fi'il amr. Fi'il amr itu ketika satu laki-laki itu sukun, harusnya sukun. Jadi kalau misalkan kita ngomong satu laki-laki bacalah. Jadi gimana? Ikro. Ya, ikro. Ikro. Tapi yang namanya domir satu laki-laki yang sukun itu, kalau nyambung setelahnya alif lam, maka nanti menjadi kasroh. Nanti bukan ikro Al-Quran, tapi gimana? Ikro'il Quran. Maka antum akan lihat di sini aglikil bab, berarti ini buat satu laki-laki. Aslinya aglik. Aslinya apa? Aglik. Cuma gara-gara setelahnya ada alif lam, jadi aglikil bab. Jadi kalau ini fa'ilnya, pelakunya ya ini kalau fil amr itu nggak disebutkan fa'ilnya. Jadi anta, tapi antanya ini mahdzuf dalam artian tersembunyi. Takdiru anta ya. Nanti kalau misalnya secara i'rab wal fa'il domirun mustatirun takdiru anta. Ya. Takdiru anta mustatir ya, tersembunyi. Itu yang satu ya, kalau satu laki-laki. Selanjutnya kalau isrobi. Nah, kalau isrobi kalau buat satu perempuan, kalau tadi kan ikro ya, kalau atau di sini aglik, nanti kalau satu perempuan nanti ditambahin ya sukun. Jadi gimana? Ikroi, isrobi. Nah, itu namanya yaul mukhotobah, yaul mukhotobah. Jadi di sini fa'ilnya mana? Fa'ilnya yang ya ini. Fa'ilnya yaul mukhotobah. Berarti setiap kali kita nyuruh satu perempuan, aslinya tafaddol. Tafaddol itu buat laki-laki. Nanti kalau buat perempuan gimana? Tafaddoli. Ya. Nanti ta'al ya, ta'al buat laki-laki. Kalau buat perempuan ta'ali ditambahin ya satu perempuan. Ya, kalau satu perempuan ditambahin yaul mukhotobah. Selanjutnya, kalau misalkan buat mereka perempuan, nah ini namanya nuniswa. Iftahna, antum akan lihat di sini nuniswa. Mana nuniswanya? Nah ini ya. Nah, jadi yang tadi ikro, kalau buat satu perempuan ikroi, nanti kalau buat tiga perempuan atau lebih nanti jadi ikrokna. Iftahna, atau kalau isyrab nanti jadi isyrabna. Antum ya. Filenya di situ. Kalau misalnya isrobi sama iftahna ini failnya kelihatan ya sama na. Tapi kalau anta ini failnya mahdhuf. Anta failnya mahdhuf. Begitupun juga dengan a'tini. A'tini kan ini satu laki-laki kan? Satu laki-laki ini. Ini satu laki-laki. Ini cuma ini fi'il mu'tal ya. A'ta yu'ti jadi a'ti. Sama seperti kita ngomong da'ayat'u menjadi fi'il amrnya apa? Kalau kita mengajak ya, da'ayat'u. Mengajak. Nanti kalau misalkan ajaklah, ud'u. Nah, ini fi'il mu'tal ya. Kalau fi'il mu'tal ada perbedaan. Apa itu fi'il mu'tal? Nah, itu harus antum pelajari lagi di qawaid nanti ya, di buku shoraf untuk lebih memahami. Paham tuh ya? Kan artinil mufulusa ini kan untuk laki-laki, berarti sebenarnya ya nggak ada ya sukun dong. Yang mananya? Yang Ini yaknya ini buat saya, ini berilah aku, akunya di sini. Benar-benar. Ini nun wikoyah ya. Ini contohnya kayak gini. Anak ngomong nama, bahasa Arabnya nama. Apa? Ini namaku Ismun ya. Kalau namaku
Ismi. Ismi. Apa bahasa Arabnya buku? Kitabun. Kitab. Kalau misalkan bukuku, Kita kitabi. Ya, Kitabi. kitabi. Ini kalau nyambung isim ya, tapi kalau nyambung fiil nanti jadi ni. Ya. Jadi ni. Jadi nanti misalkan kamu telah memukulku. Dorobtani, dorobtani. Dorobtani. Artinya kamu telah memukulku. Jadi bukan dorobti, bukan dorobti, ada ya. Seperti isim ya. Kalau isim kan ismun, ismi, baitun, baiti. Atau misalkan kitabun, kitabi, umun, ummi. Tapi kalau fiil, nanti ya-nya ditambahin nun. Ini namanya nun wikoya. Jadi seperti dorob tani, kamu telah memukulku. Ya. Atau berilah aku, atini, berilah aku. Paham ya maksudnya? Insyaallah. Syukran Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang dibikin contoh. Ya, maf'ulun bi. Yang bisa bikin contoh, anak kasih hadiah seperti biasa. Tentang maf'ulun bi ya. Ya, coba Laila Syarifah. Min aina ji'ti Laila? Itu minta asik. Naam. Gimana contohnya? Ana akra'ul kitab. Anak kraul kitaba. Ma makna? Saya membaca buku. Aina maf'ulun bi? Al-kitaba yang dibacanya. Naam, tas. Di sini maf'ulun bi-nya al-kitaba. Jadi tapi nggak perlu pakai anang juga nggak apa-apa, langsung aja. Jadi Akra'ul kitab. akraul Kitaba. akraul kitaba. Paham ya? Nah, Itu maf'ulun bi. Ya. Tapi sebelum kita lanjut ya, Ana mau menjelaskan dulu. Ini nanti Ana suruh satu orang lagi buat bikin contoh. Sebelum kita lanjut, jadi yang namanya fiil itu ada fiil yang tidak membutuhkan objek sama fiil yang membutuhkan objek. Ya, di sini nggak tertulis ya. Tapi ini Ana jelasin ya biar kalian lebih paham ya. Jadi yang namanya kata kerja ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Nah, fiil yang membutuhkan objek itu seperti di sini, minum, menutup, membuka. Nah, itu fiil yang membutuhkan objek atau secara nama fiil apa namanya? Fiil muta'addi ya. Al-fiil al-muta'ad. Al-fiil al-muta'addi. Jadi kayak kita ngomong minum, membuka ini kan butuh objek ya, atau membaca atau mencuci, ya itu kan butuh objek. Mencuci apa? Mencuci baju, mencuci piring kan butuh objek. Tapi yang namanya fiil tidak semuanya membutuhkan objek, ada juga yang tidak membutuhkan objek ya. Kalau secara namanya apa? Yang tidak membutuhkan objek namanya adalah fiil lazim ya. Fiil lazim. Maksudnya gimana fiil lazim? Contohnya apa? menangis. Ya contohnya yang gampang tidur ya, tidur. Ana tanya, kalau misalkan tidur dikasih apa, ada jawabannya nggak? Tidur apa? Ada jawabannya nggak? Nggak ada. Beda ya kalau kita membuka apa? Ada jawabannya nggak? Ada. Kalau ditanya apa dan ada jawabannya, maka itu fi'il muta'addi. Membuka bisa membuka pintu. Membuka apa? Kamu membuka apa? Madza taftah? Aftahu albab. Madza taqra? Aqra al-Quran. Tapi kalau tidur, madza tanam ya nggak bisa. Kan masa apa tidur? Tidur apa kan nggak bisa. Jadi nanti kalau fi'il lazim tidak membutuhkan objek, nggak ada maf'ulun bihnya. Ya. Sama seperti pergi juga sama. Adhabu, bahasa Arabnya pergi apa? Adhabu. Dhahaba yadhabu. Nanti kalau misalkan adhabu, saya pergi, ya udah nggak butuhkan objek ya. Lalu kita tanya pergi apa? Ada jawabannya nggak? Pergi apa? Nggak ada ya. Kita masa pergi apa? Nggak bisa dijawab.
atau pulang, roja'a yarji'u. Pulang apa? Nggak bisa. Ya. Maka fiil yang tidak membutuhkan objek namanya fiil Lazim. lazim. Cara membedakannya gimana? Cara membedakan fiil lazim dan muta'addi, cara membedakannya adalah kita melihat makna dari fiilnya itu, melihat makna dari fiilnya. Ya, misalkan antum menemukan fiil, contohnya gosala yagsilu ya. Gosala yagsilu. Kita artikan dulu apa artinya? Mencuci. Mencuci. Nah, kita tanya, kita kasih pertanyaan apa? Mencuci apa? Bisa dijawab nggak? Bisa. Nah, bisa. Bisa. Maka kalau bisa dijawab berarti fiil muta'addi. Ya, berarti gosala yagsilu fiil muta'addi. Atau kalau misalkan antum menemukan fiil yang misalkan astaikidu qoblal fajri. Artinya astaikidu mana? Bangun. Saya bangun sebelum Subuh. subuh. Nah, di sini saya bangun, kita tanya, saya bangun bangun apa? Bisa jawab nggak? Bisa dijawab nggak? Nggak bisa. Ya. Qoblal fajri di sini ada keterangan waktu, bukan objek ya. Nanti yang akan kita bahas itu dzaraf ya atau maf'ul fi. Paham ya? Nah, jadi itu yang antum harus pahami. Ya, kembali ke pertanyaan, coba Ana pilih. Silakan ya, siapa ya? Buka kamera ya, Ana dulu kan. Dan angkat tangan. Yang buka kamera dan angkat tangan. Hasna Nur Hasana coba. Katabat Khadijah ar-risalata. Ma makna? Apa kok tidak ya Bu? Khadijah telah menulis surat. Yep. Katabat Khadijah arisalata aina maf'ulun bih. Ar-risalata. Mumtaz. Asanti barakallah. Ya, jadi di sini katabat Khadijah arisalata, katabat Khadijah menulis surat. Nah, katabat juga fi'il muta'addi, maka kemudian objek. Objeknya tadi arisalah. Ulun bih. Baik ya, tadi yang 2 orang tadi silakan ngambil hadiah Japri ya. Jadi itu maf'ulun bih. Hadza huwa maf'ulun bih. Jelas ya? Apakah ada pertanyaan lagi? Jadi antum harus pahami objek ya. Objek. Sama kayak bahasa Indonesia kan ada objeknya. Bedanya kalau dalam bahasa Arab nanti ya dua-duanya namanya sama-sama objek. Cuma kalau dalam bahasa Arab yang namanya objek itu nanti mansub atau berharakat fathah. Ya. Itu yang membedakan ya. Tip ya, sekarang kita lanjut lagi. Maf'ul mutlak. Nah, ini maf'ul mutlak, ini antum harus pahamin maf'ulun bih ya. Tapi coba dibaca ya. Maf'ul mutlak. Silakan dibaca. Siapa namanya? Menyurit an yaqra. Ada yang mau membaca? Set. Nah, silakan. Bismillah. Maf'ul mutlak adalah isim yang merupakan masdar. Dibaca nasab berfungsi menguatkan fi'ilnya. Biasanya makna masdarnya sama dengan makna fi'ilnya. Lanjut, Sat. Biasanya mana masih sama dengan mana fi'il. Nah, yakfi ya. Oke. Baik ya. Jadi yang namanya maf'ul mutlak adalah isim yang berupa masdar. Jadi masdar itu bentuk ya. Masdar itu bentuk. Jadi kan kayak kalau antum belajar tasrif nanti ada qara'a yaqra'u qira'atan. Ini qira'atan masdar. Darosa yadrusu dirosatan. Ini dirosatan ini masdar. Nama yanamu nauman. Nauman ini masdar. Jadi bentuknya masdar. Maf'ul mutlak itu harus masdar. Isim yang berupa masdar dibaca nasab berarti nasab. Kalau nasab itu apa? Fathah ya. Fathah berarti kalau nasab fathah. Yang fungsinya, yang gunanya maf'ul mutlak itu apa? Kalau maf'ul bih kan jelas, yaitu objek ya kan. Kalau maf'ul mutlak ini berfungsi menguatkan fiilnya. Ya. Jadi untuk takkid ya, kalau bahasa Arabnya itu
Takkid. Di sini cuma disebutkan menguatkan fiilnya, tapi sebenarnya maf'ul mutlak itu ada 3 kegunaannya. Yang pertama adalah menguatkan fiilnya. Yang kedua apa? Yang kedua? Nah, ini nggak wajib ya. Ini anak jelaskan saja. Ini kurang lengkap di sini, tapi anak jelasin yang lengkapnya. Silakan ditulis. Tapi kalau yang intinya menguatkan fiil ini yang faidah pertama, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua itu adalah libayani anil adat ya, menjelaskan jumlahnya. Menjelaskan jumlah. Jumlah. Ya. Jumlah. Ya, jadi kita misalkan dorob tu ka dorbatan. Saya mukulmu 1 kali pukulan ya, dorbatan. 1 kali pukulan. Itu menjelaskan jumlahnya. Yang ketiga adalah bayanu nau'ihi, menjelaskan jenisnya, menjelaskan jenisnya. Ya, menjelaskan jenisnya. Contohnya dorabtu ka dorbal khafif. Saya memukulmu dengan pukulan yang khafif ya, ringan. Atau dorabtu ka dorban sadidan. Saya memukulmu dengan pukulan yang keras. Nah, itu ya. Jadi itu adalah kegunaan yang ketiga, yaitu penjelasan jenisnya. Iya kan? Kan beda kan? Karena memukul dengan ringan, memukul dengan keras ini kan beda. Nah, ini nanti masuknya di faidah yang ketiga, fungsi yang ketiga. Biasanya makna masdarnya sama dengan makna fiilnya. Biasanya makna masdarnya ya masdarnya itu maknanya ya hampir sama seperti fiil. Dalam artian kalau antum melihat contoh di sini, nanti darosanya di depannya fiilnya darosa, nanti yang di masdarnya itu ya maknanya sama, yaitu belajar juga ya, darosa dirosatan nimtu nauman ya. Ya, ini butuh penjelasan ya. Jadi coba kita baca dulu ya. Nanti anak jelasin lebih detail. Ya. Coba ikutin yang sini dulu. Kalau yang ini nanti ada perbedaan ya. Takalam tujai dan ta'akhir. Ini nanti ada perbedaan. Ini beda ini hukumnya. Tapi kita yang zuhir dulu ya, yang ini dulu. Coba ikutin darastu at-talibu al-lugha al-arabiyah dirasatan jayyidatan. Saya maratan ukhra. One again ya. Satu lagi. Wait, stani salasa. Ma makna? Siswa belajar bahasa Arab dengan pembelajaran yang bagus. Pelajaran yang bagus. Siswa belajar bahasa Arab dengan pembelajaran yang bagus. Ya, coba kita tahlil ya. Kita i'rabkan. Ya, kita i'rab. Coba di sini mana kita ambil dari darosa. Darosa ini sebagai apa? Fi'il madi. Sebagai fi'il ya, sebagai fi'il. Kata kerjanya. Fi'il ya, kata kerja. Ya, belajar ya, belajar situ kata kerjanya. Atau ibu ini sebagai apa? Fa'il. Ya, sebagai fa'il atau pelaku ya, sebagai fa'il atau pelaku. Terus atau ibu sebagai fa'il. Al-lugha al-arabiyah ini sebagai ya, ini pembelajaran yang tadi. Ya, dia isim, tapi secara mendetailnya apa? Maf'ul bi. Ya. Dia isim, tapi kalau secara dalam kalimat ini dia lebih cocoknya sebagai objek ya. Ya kan, murid belajar bahasa Arab. Bahasa Arab kan objek ya kan. Belajar apa? Belajar bahasa Arab. Jadi al-lugha al-arabiyah ini maf'ulun bi. Nah, dirosatan ini adalah maf'ul mutlaknya. Masdar atau maf'ul mutlaknya. Ya. Jayyidatan ini ya, ini sebagai penjelasnya. Berarti ini faedah yang ketiga, yaitu maf'ul mutlak yang faedah ketiga, yaitu menjelaskan jenisnya ya, menjelaskan jenisnya. Dirosatan jayyidatan. Paham ya? Nah, kalimat dirosatan ini maf'ul mutlak yang mana dia masdar dari darosa, masdar dari
Darosa. Masdar dari darosa. Dan kedua nasab fathah, nggak boleh dikasih alif lam ya. Jadi memang harus fathatain di rosatan, harus fathatain karena nggak boleh dikasih alif lam. Maf'ul mutlak itu nggak boleh dikasih alif lam. Dan nanti tujuannya yaitu faedah yang ketiga, yaitu di sini sebagai penjelasan jenis ya. Karena ada jayidatan ya. Kalau ada kalimat setelahnya berarti itu nanti penjelasan jenisnya. Ya. Ya, jadi maf'ul mutlak di sini adalah dirosatan. Ya, hukumnya yang pertama dia nanti harus ambil masdar dari yang fiil di depan, masdar dari fiil di depan. Habis itu nanti nasab ya, atau fathatain, nggak boleh dikasih alif lam. Darosa yadrusu dirosatan. Ya, seperti itu ya. Jelas ya? Coba kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Yang ada pertanyaan nanti Ana buka ya. Ana lanjut dulu ya. Silakan yang bawahnya ya, ikutin Ana. Karir nih nimtu nauman amikon. Nimtu nauman amikon. Nimtu nauman amikon. Nimtu Nimtu nauman amikon. Ma mana? Saya tidur dengan nyenyak sekali. Saya tidur dengan nyenyak sekali. Ya, amikon itu dalam ya, maksudnya nyenyak juga bisa. Amik ya. Tip, antum bisa lihat di sini nimtu ini fiil dan fa'il, fiil dan fiil dan fa'il. Saya tidur ya kan fiil madi, kayak qara'tu. Qara'a sebagai fiil, tu-nya sebagai fa'il, qara'tu. Nimtu juga sama, nimnya sebagai fiil, tu-nya sebagai fa'il. Kalau antum bertanya kenapa, tapi kok fiil nimtu kok beda kayak qara'tu, kayak doroba kan dorobtu, qara'a qara'tu. Kok nama kok menjadi nimtu? Kan tidur fiil madian nama ya kan, nama. Nah kok bisa nimtu? Nah dia karena dia fiil mu'tal ya, karena dia fiil mu'tal itu ada perbedaan dalam perubahannya ya. Nanti kalau pengen lebih detail tentang fiil mu'tal ya nanti silakan belajar lagi lebih detail ya tentang di sorofnya ya. Ya, Ustaz. Nah ya, jadi nimtu Nauman. nimtu ini sebagai fiil dan fa'il. Nah ini nggak butuhkan objek, sama seperti yang Ana bilang tadi, tidur ini tidak butuhkan objek. Maka antum di sini nggak ada maf'ul bihnya, iya kan? Iya. Ya, karena dia fiil lazim, dia fiil lazim. Nah selanjutnya nauman ini berarti seperti di atas, yaitu Masdar. dia masdar atau maf'ul mutlaknya. Ya. Nama ya nauman. As-salatu khairun minan naum. Naum ini adalah masdar. Jadi dia maf'ul mutlaknya. Dan amikon ini sebagai ya sama seperti jayidatan penjelasnya. Berarti dia maf'ul mutlaknya yang tujuannya adalah penjelasan jenisnya ya. Penjelasan jenis. Biasanya kalau menguatkan fiil itu belakangnya nggak ditambahin. Belakangnya tidak tambahin. Contohnya kayak gini. Qara'tu al-Qur'ana qira'atan. Qara'tu al-Qur'ana qira'atan. Nah, ini nanti sebagai penguat. Saya benar-benar membaca Al-Qur'an. Cara artinya penguat ya. Qira'atan. Saya membaca Al-Qur'an. Tapi ada mas dari belakang itu berarti penguat. Saya benar-benar membaca Al-Qur'an ya. Paham ya maksudnya? Nah, silakan sampai sini dulu. Yang ada pertanyaan, silakan. Silakan ditanyakan yang belum paham, apanya yang belum paham. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Insyaallah. La. Ya, kalau antum nanya tentang masdar, ya, masdar itu sama iya, masdar itu sama terutama untuk fiil sulasi mazid, ya, fiil sulasi mazid. Nah, sama itu maksudnya apa? Bentuknya itu berbeda-beda. Bentuknya bentuknya berbeda-beda. Kita tergantung fiilnya ya. Jadi kayak contohnya
fataha yaftahu. Artinya apa? Membuka. Masdarnya apa? Fathan. Fataha yaftahu fathan. Masdarnya fathan. Tapi nanti kalau misalkan jalasa yajlisu, masdarnya Julusan. julusan ya, Julusan. julusan. Nah, ini kan berbeda-beda. Maka di sinilah masdar itu berbeda-beda ya. Masdar itu samai. Dan bagaimana cara ini ya, antum harus menghafal ya. Harus harus menghafal. Antum bisa menghafal bisa atau sering-sering ikut pembelajaran bahasa Arab. Sering-sering lihat buku bahasa Arab ya. Sering-sering lihat buku bahasa Arab atau sering-sering melihat pembelajaran bahasa Arab, nanti antum akan nanti lama-lama hafal bentuk-bentuk masdar. Oh, qara'a yaqra'u qira'atan, darasa yadrusu dirosatan. Ra'a yararu yatan. Habis itu fataha yaftahu fathan, ghusala yaghsilu ghuslan. Jalasa yajlisu julusan, dhahaba yadhhabu dhahaban, raja'a yarju ruju'an. Nah, itu kan harus antum sering-sering melihat ya. Seperti itu untuk masdarnya. Ya. Kalau misalkan masdar yang di belakang beda sama fiilnya, nggak boleh ya, nggak boleh. Misalkan darasa talibu al-lughal arabiyyah, habis itu nanti qiraatan jayyidatan, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi masdarnya itu harus sesuai fiil di depan. Ya. Tapi kalau maknanya sama boleh. Kalau maknanya sama boleh. Contohnya gimana maknanya sama? Bahasa Arabnya membaca itu apa? Qara'a yaqra'u. Ada yang lagi nggak selain qara'a yaqra'u? Nah, mumtaz ya. Jadi bahasa Arab membaca ada dua. Qara'a yaqra'u sama tala yatlu. Qara'a yaqra'u nanti masdarnya qira'atan, tala yatlu masdarnya tilawatan. Jadi kalau antum ngomong tilawah itu masdar dari talayatlu yang artinya sama seperti qara'a yaqra'u membaca. Nah, kalau misalkan seperti ini, qara'tu al-Qur'ana tilawatan. Ya. Jadi masdarnya tilawatan yang di depannya qara'a. Apakah seperti ini boleh kalau maknanya sama? Qara'a membaca, tilawah membaca. Sama. Kalau maknanya sama, maka boleh. Makanya di sini biasanya makna masdarnya sama dengan makna fiilnya. Nah, ini yang dimaksud ini. Yaitu kalau misalkan ada yang seperti itu, hurufnya beda tapi maknanya sama, boleh ya. Paham ya? Ya kan? Qara'a sama tilawah kan beda. Qara'a tulisannya kan berbeda. Kalau qara'a, kalau tilawah lam kan tulisannya berbeda. Antum bisa lihat, tapi kalau secara makna sama, ya kan? Nah, kalau secara makna sama, ini boleh. Kita sambungkan boleh. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana tilawatan. Atau dibalik, tala Muhammadun al-Qur'ana qira'atan. Paham tuh? Ya, jadi maksud dari yang kalimat baris ketiga biasanya makna masdarnya sama dengan makna fa'il yaitu ya. Jadi kalau ada fiil yang maknanya sama nanti boleh. Masdarnya mungkin nanti masdarnya berbeda tapi maknanya sama boleh. Tip ya. Jadi ini untuk yang maf'ul mustlaq, ini yang zahir ya, dalam artian yang masdarnya kelihatan. Tapi ada yang namanya maf'ul mutlaq, masdarnya itu nggak kelihatan, masdarnya tidak kelihatan. Jadi dia langsung kayak nyambungin ke kalimat setelahnya. Nyambungin ke jayyidatan ini misalkan, di rosatanya dihilangin. Contohnya yang ini. Yang sampingnya. Coba ikutin anak. Takallamtu jayyidan. Takallamtu jayyidan. Takallamta jayyidan. Jayyidan. Maka di sini ini maf'ul mutlak juga, tapi maf'ul mutlaknya nggak terlihat. Kalau secara bahasa namanya mahdzuf ya. Kalau secara bahasa namanya mahdzuf. Nah, jadi aslinya takallamta takalluman jayyidan. Jadi masdar takallama ya takalluman. Nanti masdarnya takalluman. Tapi masdarnya tersembunyi. Ya. Boleh seperti ini. Jadi takallumannya dihilangin langsung ke jayyidan boleh. Takallamta jayyidan.
Kamu bicara dengan baik. Ya, sama seperti yang di bawahnya juga sama. Ikutin. Ta'akhurta katsiran. Ini juga sama. Maf'ul mutlaknya disembunyikan. Masdarnya disembunyikan. Mahdzuf. Buat apa disembunyikan? Ya karena biar nggak boros saja. Kalau dikeluarin boleh nggak? Ya boleh aja. Kita keluarin ta'akhurta ta'akhuron katsiran ya bisa aja. Tapi biar lebih singkat dan lebih ini ya lebih singkat, nggak pemborosan, dihilangin boleh. Paham tuh ya? Jadi yang di 222 samping ini maf'ul mutlaknya ada hukumnya tapi mahdzuf tersembunyi. Paham ya? Cep, sampai sini ada pertanyaan tentang maf'ul mutlak. Apa Ustaz? Ya. Berarti ta'akhurta katsiran itu maf'ul bisa. Katsirannya sebagai nakton ya, naat. Oh. Naat dari masdarnya. Ta'akhur. Ya, dari masdarnya. Kayak ini. Darosa tolibu al-lugha dirosatan jayidan ya kan? Naat dari dirosa. Naat dari dirosa, man'utnya dirosa. Nauman amikon. Ini amikon nih sifat ya, sifat dari nauman. Ini juga sama. Takalam tuh jayidan ini sebenarnya naat, tapi man'utnya mana? Man'utnya itu disembunyiin. Man'utnya disembunyiin. Bukan maf'ulun bi ya, bukan maf'ulun bi. Tapi kan setelah fi'il fa'il bukan ada maf'ul bisa. Ya kan Ana bilang tadi, kan tidak semua fi'il kan butuh maf'ulun bi ya kan. Fi'il lazim butuh maf'ulun bi enggak? Ya. Enggak butuh ya. Dan maf'ulun bi itu bukan unsur wajib dalam sebuah fi'il, bukan unsur wajib dalam sebuah fi'il. Yang unsur wajib itu adalah dua, fi'il dan fa'il. Ini yang wajib, fi'il dan fa'il wajib. Kalau kita hilangin fa'ilnya itu nggak bisa. Tapi kalau maf'ulun bihnya dihilangin ya boleh saja. Misalkan ada fi'il muta'addi ya. Misalkan kayak gini ya. Darostu fil fasli. Darostu fil fasli. Apa makna? Saya belajar di kelas. di kelas. Belajar di kelas. Nah, ini kan harusnya ada objeknya kan? Harusnya ada objek, ya kan? Darostu al-lugha al-arabiyyah fil fasli. Tapi al-lugha al-arabiyyah kalau dihilangin boleh nggak? Ya boleh saja. Darostu fil fasli. Iya kan? Nggak ada masalah. Yang paling penting itu fa'ilnya. Darostu, tunya ini yang harus ada. Atau misalkan kalau misalkan dia laki-laki darosa Muhammadun, Muhammadunnya ini yang harus ada. Fa'ilnya yang harus ada. Ya. Maf'ulun bih nggak wajib. Bukan unsur asasi. Jadi meskipun di sini takalam tuh ya, takalam ini fi'il muta'addi ya. Iya kan? Iya, muta'addi ya. Takalam tuh al-lugha al-arabiyyah. Contohnya gitu kan. Saya bicara bahasa Arab takalluman jayidan ya kan. Nah, tapi di sini maf'ulnya dihilangin ya nggak apa-apa. Kalau ta'khurtam fi'il lazim sih, kamu terlambat kan fi'il lazim. Tidak butuhkan objek. Ada lagi pertanyaan? Malas ya. Silakan dibikin contoh ya dari maf'ul mutlak. Anak kasih dia yang bisa ya. Silakan angkat tangan ya. Anak kasih dia yang bisa bikin. Coba Konita ya. Ada Konita. Min aina ji'ti? Ana min Kalimantan Barat. Tafadhali. Silakan dibikin. Taqra'atal Qur'an jayidan. Taqra'al Qur'an jayidan. Ya. Jayidan. Taqra'al Qur'an jayidan. Di sini mana maf'ulul mutlaknya?
Maf'ul mutlaknya di mana, Konita? Di takroat. Di takroata. Bukan ya. Bukan, maf'ul mutlaknya bukan di situ. Maf'ul mutlaknya seperti yang Anda bilang, ini kan kayak di sini ya, yaitu mahdhuf, yaitu tersembunyi. Kan taqra al-Qur'an jayidan. Al-Qur'an sebagai objek, sedangkan jayidan ini sebagai naat. Naat dari mana? Naat dari maf'ul mutlak. Tapi maf'ul mutlaknya mahdhuf. Maf'ul mutlaknya mahdhuf. Taqra al-Qur'an jayidan. Ya. Jadi maf'ul mutlaknya mahdhuf. Tersembunyi. Tapi jumlahnya sudah benar tadi ya. Jumlahnya sudah benar. Silakan apa namanya nanti Japri juga ya buat ngambil hadiah. Satu lagi ya, tapi sekarang maf'ul mutlaknya harus kelihatan kayak yang dicontoh sampingnya ini. Jadi maf'ul mutlaknya kelihatan ya. Jangan dimahdhufkan, jangan disembunyikan. Coba Neng Wardah. Bismillah. Saunazifu ghurfatan jayidan. Maf'ul mutlaknya kelihatan ya, jangan dimahdhufkan. Oh. Gimana? Saunazifu ghurfatan ghurfan gimana sih? Pakai alif lam saja. Oh, saunaziful ghurfata Nah, jayidan. jayidan kan ini kan yang kalimat belakangnya ya. Maf'ul mutlaknya dikeluarin ya, dikeluarin. Ya. Ya, jadi nadzafa yunadzifu maf'ul mutlak masdarnya apa? Oh, ghurfa yunadzifu nazfan. Bukan. Kabbaro yukabbiru maf'ul masdarnya apa? Kabbara yukabbiru takbiran. Naam, nadzafa yunadzifu kabbaro yukabbiru takbiron. Nadzafa yunadzifu hampirnya bentuknya yang bersama ditambahin tam jadi Tanzifan. naam, tanzifan. Saunaziful ghurfata tanzifan jayidan. Naam, mumtaz ya. Jadi seperti itu. Maf'ul mutlaknya mana? Saunaziful ghurfata tanzifan. Nah, maf'ul mutlaknya tanzifan. Tanzifan maf'ul mutlaknya. Ya. Jadi kalau misalkan fiilnya itu sulasi mazid itu masdarnya itu ngikut rumus ya. Sulasi mazid itu yang fiilnya lebih dari hurufnya lebih dari 3 ya. Contohnya nadzofa. Nadzofa hurufnya berapa itu? Nadzofa. 3. 4 ya. Karena tasdid dihitung 2. Tasdid dihitung do-nya tasdid berarti 2, fa berarti 4 ya. Nah, kalau misalkan fiil yang sulasi mazid seperti ini, nanti masdarnya ada template-nya atau ada wazunnya. Ya. Jadi nanti kalau fa'ala yufa'ilu taf'ilan, nadzafa yunadzifu tanzifan, kabbara yukabbiru takbiron. Ya, takbiron. Kalau misalkan kita ngomong sabbaha yusabbihu jadi tasbih. Sabbaha yusabbihu tasbih. Habis itu hassana yuhassinu tahsin. Hafadha yuhafidhu tahfidz. Nah, itu masdarnya. Wazannya ada di mana? Itu antum harus seperti ulang lagi ya, itu harus belajar shorof untuk menghafal wazan-wazan itu. Tapi itu penting ya untuk membantu ngomong ya, untuk membantu mukalamah karena shorof itu adalah qawaid lil muhadasah. Shorof itu qawaid lil muhadasah, qawaid yang gunanya untuk ngomong ya, shorof. Naam ya. Jadi Neng Wardah nanti silakan beda dia juga seperti yang lain. Satu lagi. Qawaid akhir. Ada yang bisa bikin contoh dari maf'ul mutlak? Ana Ustaz. Siapa namanya? Ummu Arfah. Naam ya. Coba. Darabtu kalban dorban. Gimana? Darabtu kalban dorban. Dorobtu kalban dorban. Naam. Ma mana?
Artinya apa? Saya memukul anjing dengan benar-benar memukul gitu. Mumtaz. Baik ya, di sini maf'ul mutlaknya mana? Dorban. Nah, seperti tadi ya, dorban. Nah, mumtaz. Ya. Kalau untuk dorban ini bisa kita kasih kegunaan yang kedua. Yang kegunaan kedua kan jumlah ya. Jadi kalau misalkan kita saya mukul anjing 1 kali pukulan, nanti ditambahin tak marbutoh. Dorobtu kalban dorbah dorbatan. Dorbatan. Kalau misalkan saya mukul ini 2 kali dorbatain. Dorobtu kalban dorbatain. Kalau saya mukul beberapa pukulan, dorobtu kalban dorobat. Nah, seperti itu ya. Yang tujuan kedua, yang jumlah itu jarang digunakan dan itu tidak semua fiil bisa. Yang bisa contohnya memukul kan bisa 1 kali pukulan ya. Taib ya, jadi itu maf'ul mutlak. Tadi yang bikin contoh silakan Japri juga untuk mengambil hadiah ya. Jelas ya maf'ul mutlak. Sebelum kita lanjut satu lagi. Nah, ya, satu lagi ya. Wa'id akhar adalah maf'ul fi atau dzaraf ya. Maf'ul fi atau dzaraf. Nah, ini enggak sesusah maf'ul mutlak, ini sering kita pakai ya. Coba dibaca ya. Coba anak tunjuk yang belum pernah membaca, yang belum pernah berbicara ya. Aidah ada Aidah? Aidah ada? Ada. Oh ya. Bisa dibaca ya? Yang di sini. Oke. Maf'ul fi dorof adalah isim yang menunjukkan keterangan fi, waktu, tempat. Dorof zaman, waktu, contoh Ya. bal, al-yaum. Maaf. Oh ya. Atas, fauqah, tahta. Baik ya, 6. Baik, yakfi ya. Ini ada yang salah ketik ya atau salah urutan ya. Maf'ul fi, jadi maf'ul fi atau dzaraf itu adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu dan tempat dengan menyimpan makna fi. Ini fi-nya harusnya di sini ya. Fi-nya harusnya di sini. Harusnya dengan menyimpan makna fi. Ya. Paham ya maksudnya? Ini bukan fi-nya bukan di sini, tapi fi-nya ini harusnya setelah makna ya. Jadi kalau ada SPOK maka maf'ul fi atau dzaraf ini K ya, keterangannya. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Nah, itu adalah maf'ul fi atau dzaraf ya. Dan maf'ul fi atau dzaraf itu nanti dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada dzaraf zaman. Dzaraf zaman itu keterangan waktu, contohnya al-yaum ba'da, ini bukan bal ya. Ini salah, ini yang terakhir. Ba'da al-yaum atau mungkin qabla. Ini mungkin qabla ya, mungkin qabla. Ditambahin ko ya. Artinya apa? Sebelum. Qabla sebelum, ba'da setelah, Sebelum. al-yaum hari Sekarang. ini. Al-yaum hari ini. Ya. Jadi itu dzaraf zaman. Ada dzaraf makan. Kalau dzaraf makan itu menunjukkan makna tempat ya. Makan itu bukan seperti bahasa Indonesia makan, bukan. Makan itu bahasa Arabnya adalah tempat. Ya. Nah, contohnya adalah amama di depan, waro'a di belakang, Di belakang. fauqa Di di atas, tahta di bawah. bawah. Jadi itu dzaraf zaman dan dzaraf makan ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Nanti kayak keterangan zaman ini ada lagi yang selain ini. Dan keterangan makan ini juga ada lagi selain ini. Tapi di sini sebagai ringkasan saja. Ya. Nah,
Coba langsung kita ngelihat contohnya ya. Coba ikutin Ana ya. Jalastu amamal madrasati. Jalastu amamal madrasati. Jalastu amamal madrasati. Jalastu amamal madrasati. Baik, mana? Saya duduk di depan sekolah. Nah, di sini dzarafnya mana? Amam. Amama. Ini dzaraf makan atau dzaraf zaman? Zorof makan. Dzaraf makan Dzaraf ya, makan. di depan. Zaman. Dzaraf makan ya. Tempat ya. Menunjukkan tempat di depan. Nah, yang perlu antum perhatikan setelah dzaraf makan atau dzaraf zaman ini nanti mudhof ilaih. Setelah dzaraf makan atau dzaraf zaman mudhof ilaih. Jadi amamal madrasati, hati. Jadi amamanya menjadi mudhof, al madrasati menjadi mudhof ilaih. Berarti setelah dzaraf makan atau dzaraf zaman nanti kasroh ya. Nah, misalkan setelah maghrib, nanti bahasa Arabnya setelah maghrib apa? Ba'dal maghribi atau sebelum maghrib. Qoblal maghribi karena mudhof ilaih. Atau di depan rumah. Amamal baiti. Kasrah semua karena menjadi mudhof ilaih ya. Yang harokannya kasrah. Majrur atau kasrah. Baik, selanjutnya yang contoh yang kedua, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Artinya? Saya tidur dengan nyenyak sekali. Ini salah ini artinya. Artinya apa? Al-yauma ini ada di surat Al-Maidah ya kalau nggak salah. Hari ini saya menyempurnakan bagi kalian. Ini adalah ayat yang diturunkan ketika ada yang tahu? Ya. Ini adalah ayat yang diturunkan ketika khutbah wada ya. Ketika Rasulullah sebelum khutbah wada ya. Ketika di khutbah wada ketika haji yang terakhir ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul isna dina. Itu ayatnya berbunyi seperti itu. Tapi bukan ayat terakhir yang diturunkan. Ayat terakhir yang diturunkan apa? Dalam Al-Qur'an. Wattaqu yauman turja'u Sumatuwaffaqu nafsi ma kasabat wahum la yuzlamun. Itu ayat yang diturunkan ketika Rasulullah sebelum meninggal. Ya. Jadi ayat yang diturunkan ini sebelum akhir al-yauma akmaltu lakum dinakum yang terakhir yang artinya hari ini saya sudah menyempurnakan buat kalian agama kalian. Berarti Al-Qur'an ini adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna karena mencakup semua aspek ya. Dan Al-Qur'an itu sudah hampir diturunkan semuanya kecuali yang ayat yang sebelumnya tadi ya. Yang wattaqu yauman itu. Ini artinya al-yauma hari ini akmaltu artinya telah saya sempurnakan. Ini yang Al-Qur'an ya maksudnya. Ini dari Allah maksudnya yang ngomong. Al-yauma akmaltu lakum dinakum hari ini telah saya sempurnakan kepada kalian agama kalian. Nah, artinya seperti itu. Ini dzarafnya mana? Al-yauma. Dzaraf zaman atau makan? Zaman ya, dzaraf zaman. Keterangan waktu hari ini. Selanjutnya, yang sampingnya. Dhahabtu ila Jakarta al-yaum. Mana? Saya pergi ke Jakarta hari ini. Dhahabtu ila Jakarta al-yaum. Nah, di sini antum akan lihat di sini mana dzarafnya? Al-yaum. Dzarafnya al-yaum ya, dzarafnya al-yaum. Ila ini bukan dzaraf ya, ila huruf jar ya, ila huruf jar.
Jadi di sini al-yaum yang dzaruf zaman juga ya. Saya pergi ke Jakarta pada hari ini. Contoh yang terakhir, wajadtu al-kitaba, ini bukan fauqa. Ya, harusnya ala ya, tapi nggak apa-apa ya. Wajadtu al-kitaba fauqal maktabi. Wajadtul kitab Abal kitaba fauqal maktabi. Apa makna? Saya menemukan kitab di atas meja. Kitab di atas Ah. meja. Fauqa itu artinya di atas, sama seperti ala ya. Ala. Tapi bedanya apa? Kalau fauqa itu sebenarnya tidak menempel ya. Berarti kalau meja di atas buku, di sini nanti bukunya itu. bukunya tidak melayang ya, tidak menempel di atas mejanya. Wajadtu al-kitaba fauqal maktabi. Ya, di sini dzarufnya mana? Dorofnya Dzarufnya fauqa ya. Baik ya. Jadi ini tentang maf'ul fi, dzaraf atau keterangan yang perlu antum perhatikan setelah maf'ul fi atau dzaraf, kalau disambung ya, kalau disambung. Kalau al-yauma kan nggak disambung, jadi emang setelahnya nggak kasroh. Tapi kalau disambung nanti setelahnya kasroh. Amamal madrasati, fawqal maktabi, ba'da sholati, ba'dal maghribi, atau misalkan kita sambung hari Jumat, yaumul jumu'ati, ya yaumus sabti. Nah, itu nanti hukumnya apa? Mudhof ilaih. Nanti yang dzarafnya sebagai mudhof. asbak. Itu tuh asbak tuh. Ada lagi pertanyaan? Ya, Silakan, sebelum Anda suruh beri contoh, silakan yang mau nanya dari maf'ul fi atau dzarf ini istilah saja, artinya sama ya, maf'ul fi atau dzarf. Lanjut soal? Penempatannya Ustadz boleh di depan sama di belakang ya? Kalau keterangan al-yaum itu boleh, kalau al-yaum boleh. Kalau yang al-yaum lain nggak bisa. Kalau yang lain ya disesuaikan maknanya saja. Oh, Kalau misalkan amamal madrasati jalas itu kan nggak cocok. Di depan sekolah saya duduk, meskipun bisa saja. Tapi lebih cocok jelas itu amamal madrasati. Disesuaikan makna saja. Tapi kalau yang al-yaum ya boleh di depan atau di akhir. Harokat fathah. Ada lagi pertanyaan? Jadi keterangan waktu dan zamannya ini harus dihafal ya, harus dihafal. Jadi kayak nanti ada di samping, whatsappnya apa? Ya di samping janiba apa? Janiba, bijiwari, amama wara'a fauqa tahta, apa lagi? Di depan, di samping, di atas, di bawah, di mana lagi? Belakang. Di belakang wara'a, di antara apa? Baina, itu dihafal ya itu. Dep ya, kalau tidak ada silakan dibikin contoh. Maf'ul fi atau dzaraf. Manyurit ya. Yang belum ya, yang belum menjawab. Anak kasih kesempatan yang belum menjawab. Sebutkan namanya atau resen juga boleh ya. Apa nggak bisa turun gitu? Tep, Ataya ya. Hamzah. Waqaftu amamal maktabi. Aku berdiri di depan perpustakaan. Mumtaz. Ena dzaraf. Amama. Dzaraf zaman atau makan? Dzaraf makan. Mumtaz. Barakallah. Min aina ji'ti? Asli min Bangka, Ustaz. Bangkau. Apa? Bangka Belitung, naam. Oh, nah Bangka Belitung. Tep, barakallah. Nanti silakan ambil hadiah juga ya. Japri nomor anak. Ada lagi? Nah, coba Bu Nur Baiti ya. Nur Baiti.
Baiti waro al-madrasati. Mamana. Aku di belakang sekolah. Aina Zorof. Waro'a. Waro'a. Zorof zaman au makan. Zorof makan. Mumtaz. Barakallah ya. Nanti seperti yang lain juga ngambil hadiah. Baik ya. Ada satu lagi. Wahid akhor. Sebutkan namanya ya. Coba Ana Fadila. Suaranya masih di mute ya. Qara'tul Qur'an ba'da sholatiz zuhri. Baik. Mama Saya membaca Quran setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, aina zorof? Ba'da zorof zaman. Mumtaz. Ba'da zorof zaman. Min aina jiti? Min Depok. Itu min Depok. Depoknya mana? Sawangan. Depok 2. Oh, Depok lama atau Depok baru? Simpangan. Taib. Ya. Barakallah. Nanti ambil hadiah juga ya buat Hana Fadilah. Jadi itu pembelajaran hari ini ya. Jadi apa namanya? Kalau bisa digabung lebih bagus ya. Misalkan misal qara'tu al-Qur'ana, Al-Qur'an sebagai objek. Qara'tu al-Qur'ana qira'atan jayyidatan badal maghribi fil masjidin. Itu semuanya udah ada nanti. Qara'tu al-Qur'ana sebagai maf'ulun bi. Qira'atan tartilan ya, qira'atan tartilan juga bisa. Dengan tartil, dengan baca tartil ba'da sholati, setelah sholat maghrib sebagai zorof zaman ya, fil masjid. Nah, itu sebagai zorof makan. Jadi kalau digabung-gabung lebih bagus. Ya. Tugasnya nanti silakan ngisi G-form ya. Nanti ada G-form dikirim ke grup, silakan diisi, nanti ada soal-soal di situ dijawab. Ya, soalnya berdasarkan yang telah kita pelajari hari ini. Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Mafi? Baik ya, kalau ada pertanyaan dan yang belum paham nanti silakan tanya di WA saja. Ya. Liman yustahiqu al-hadiah fal yakhud al-hadiah ilayya an tariqi ar-risalah al-khassah. Ya, barang siapa yang dapat hadiah tadi silakan ngambil hadiahnya di Japri ya. Wa man ladai as-su'al falyas'al la ba'sa. Yang ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di WA. Begitu tugasnya nggak ada, tapi nanti silakan bikin G-form. Ya, silakan nulis G-form. Silakan ngisi G-form. Ya. Nanti ada linknya dikirim ke grup. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kalau antum mau latihan. Ini nggak wajib ya, sunnah saja. Dalam artian menulis ya, menulis jumlah yang dalamnya ada maf'ul bi atau maf'ul mutlak atau dzaraf, nanti silakan ditulis. Kalau mau dikoreksi nanti japri aja ke Ana ya, nanti insya Allah Ana koreksi. Paham ya? Ya, ini nggak wajib. Yang mau saja. Kalau mau lebih paham, mau lebih praktek, nanti silakan ditulis, difoto dan kirim ke Ana. Ya, seperti itu ya. Untuk rekaman hari ini, insya Allah nanti Ana share di YouTube ya, di YouTube Ana, dan silakan nanti dilihat ya. Bagi yang hadir atau bagi yang terlambat atau bagi yang ingin murojaah juga bisa dilihat ya.
Dan jangan lupa di subscribe YouTube-nya karena di YouTube itu nanti banyak pembelajaran juga. Ya. Jadi kayak pembelajaran fi'il mu'tal yang sorof-sorof tadi sebenarnya ada di YouTube Ana ya. Cari aja pembelajaran fi'il mu'tal. Kalau pengen tahu nama ya namu kok menjadi nimtu, nanti qala yaqulu kok menjadi kultu. Qala Rasulullah SAW kultu artinya saya telah berkata. Atau misalkan tadi ya, soma yasumu menjadi sumtu. Nah, itu pembahasannya di fi'il mu'tal. Itu sebenarnya ada di YouTube Ana semuanya ya. Jadi nanti silakan dicari ya rekamannya kalau mau ditonton. Nah, seperti itu ya. Jadi sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Oh ya, satu lagi ya, antum kalau mau masuk di grup tentang soal-soal bahasa Arab, nanti silakan japri saja ke Ana, nanti Ana masukin ya. Ana ada grup yang mungkin ada berapa dari antum yang sudah masuk grup ya, bahkan kebanyakan ya. Tapi kalau yang belum masuk, antum mau masuk grupnya silakan japri Ana, nanti Ana masukin grupnya. Paham ya? Baik. Nah, tatim bikaratil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iqra doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni itimamikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum bil taufiq wal hidayah. Wa ulama muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antar. Syukran Ustaz.